Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Jumpa lagi di channel Gigafishpedia. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel Gigafishpedia, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan seputar budidaya ikan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas seputar budidaya ikan gurame, yaitu kenali penyakit ikan gurame dan penyebab terjadinya penyakit pada ikan gurame. Ikan gurame merupakan ikan air tawar yang sangat diminati oleh semua kalangan. Dan tentunya dalam usaha budidaya ikan gurame, kita tidak selamanya berjalan dengan mulus. Tentunya akan terjadi yang namanya penyakit pada ikan gurame. Untuk itu, kenali penyakit ikan gurame dan penyebab terjadinya penyakit ikan gurame. Langsung saja kita akan membahasnya lebih detail lagi. Simak terus, tonton terus video ini sampai selesai, dan selamat menyaksikan. Ikan gurame menjadi salah satu komoditi yang banyak diminati di pasaran. Dalam melakukan usaha budidaya ikan gurame, tentu tidak lepas dengan permasalahan penyakit yang ada yang akan menjangkit pada gurame kita. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, teman-teman perlu mengetahui penyebab dan cara mengatasi penyakit ikan gurame. Berikut ini beberapa hal yang harus perlu teman-teman ketahui tentang penyakit pada ikan gurame. Sebelum membahas mengenai penyakit yang biasa menyerang ikan gurame, kita perlu mengetahui bagaimana morfologi ikan gurame itu sendiri. Ikan gurame memiliki bentuk badan oval, agak panjang, pipih dan punggung tinggi. Tubuhnya tertutup sisik yang berukuran besar serta terlihat kasar dan kuat. Kemudian, badan gurame berwarna kecoklatan dengan bintik hitam pada sirip dada. Ukuran sisiknya besar dan mulut kecil dengan rahang atas dan bawah tidak rata. Di bagian rahang-rahang terdapat gigi-gigi kecil berbentuk kerucut. Deretan gigi bagian luar relatif lebih besar dibandingkan dengan gigi bagian dalam. Ikan yang umurnya lebih tua memiliki dagu yang memanjang. Kemudian, gurame memiliki 5 buah sirip yang terdiri dari sirip perut, sirip ekor, sirip dubur, sirip punggung, dan sirip dada. Selain itu, ikan gurame juga memiliki alat pernapasan tambahan yang berupa selaput tambahan berbentuk tonjolan pada bagian atas lapisan insang pertama, atau yang biasa disebut dengan labirin. Oleh karena itu, gurame mampu bertahan hidup di kondisi air yang minim dengan oksigen. Tentunya karena adanya labirin ini. Oke, kemudian penyakit yang menyerang ikan gurame biasanya dapat timbul karena adanya interaksi yang tidak baik antara ikan dengan lingkungan sekitarnya. Penyebab penyakit ikan gurame secara umum dapat dibedakan menjadi 2 penyakit, yaitu parasit dan juga non-parasit. Penyakit parasit merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit yang tumbuh di dalam atau pada tubuh ikan. Sedangkan penyakit non-parasit adalah penyakit ditimbulkan bukan dari hama dan organisme parasit. Selanjutnya, inilah dia ciri-ciri dan penyebab penyakit parasit. Yang pertama adalah kutu ikan. Kutu ikan disebabkan oleh parasit Argulus indicus. Sumber penularan penyakit adalah udang renik. Selain itu, kualitas air kolam yang buruk juga menjadi salah satu penyebab utama penyebaran penyakit ini. Penularan penyakit ini melalui air dan kontak langsung dengan ikan yang lainnya. Kutu ikan mengganggu ikan gurame dengan cara menempel dan menggigit mangsa sehingga berdarah. Luka-luka itulah yang nantinya bisa mengganggu kesehatan ikan gurame. Selanjutnya ada mata belok. Ikan yang terjangkit penyakit mata belok ini adalah bola ikan akan membengkak dan akhirnya dapat buta sehingga kemudian akan mati. Gejala awal dari penyakit ini adalah ikan yang terlihat kurang aktif, malas, nafsu makan berkurang, dan dapat yang menyebabkan penurunan berat badannya. Selain itu, ikan yang terserang mata belok juga sering terlihat ke atas permukaan air. Penyebab dari penyakit ini adalah jenis cacing yang mengganggu area penglihatan dan kepala ikan gurame. Penyakit selanjutnya adalah penyakit bintik putih.
Ciri yang terlihat pada ikan gurame yang terkena penyakit ini adalah munculnya bercak-bercak putih yang muncul pada beberapa bagian kulit ikan gurame. Ikan gurame akan cenderung menggesekkan badannya pada lingkungan sekitar. Selain itu, ciri lain adalah mulut ikan gurame akan kembang kempis seperti kekurangan oksigen. Meski tampak tidak berbahaya, namun penyakit bintik putih ini bisa menyebabkan ikan sangat terganggu dan merugikan. Dikarenakan penyakit bintik putih ini disebabkan oleh parasit multifilisis. Selanjutnya ada myxosporeasis. Ciri-ciri ikan dari terjangkit penyakit ini adalah ekor ikan menjadi berwarna gelap akibat kerusakan saraf. Terjadinya deformasi tulang yang mengakibatkan berubahnya bentuk tubuh ikan, serta dapat benjolan merupai butiran pada insang. Penyakit ini biasa muncul berakibat kualitas air buruk, kandungan oksigen terlalu rendah, serta kepadatan ikan gurame yang terlalu padat. Penyakit ini dapat menular melalui media air. Selanjutnya ada penyakit cacing insang dan cacing kulit. Ini disebabkan oleh parasit yang menyerang benih ikan gurame, utamanya pada bagian badan dan juga insang. Ciri-ciri ikan gurame yang terserang penyakit ini adalah ikan gurame akan tampak lemah, nafsu makan berkurang, dan sering berkumpul di atas permukaan air karena kekurangan oksigen. Akibat penyakit ini, kesehatan ikan gurame akan sangat terganggu. Jika dibiarkan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Oke, setelah tadi kita sudah mengetahui penyakit yang disebabkan oleh parasit, kini saya akan membahas ciri-ciri dan penyebab penyakit non-parasit yang sering menyerang ikan gurame. Selain penyakit parasit, ikan gurame juga dapat terserang penyakit yang disebabkan selain hama dan organisme lainnya. Penyakit non-parasit disebabkan oleh lingkungan dari luar ikan gurame itu sendiri. Ketidakseimbangan antara faktor fisika dan kimia pada lingkungan menjadi penyebab dari penyakit non-parasit. Teman-teman juga perlu memperhatikan penyakit non-parasit pada ikan gurame. Berikut adalah ciri-cirinya, yaitu yang pertama, kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi disebabkan kekurangan asam amino dan vitamin pada pakan. Selain itu juga dapat disebabkan oleh keracunan alfa-tokin. Penyakit ini akan menimbulkan masalah pada bagian insang dan bagian luar. Gejala yang timbul akibat kekurangan nutrisi ini adalah tutup insang keriput, tubuh ikan bengkok, dan menyebabkan pertumbuhan menjadi lambat. Selanjutnya ada kejenuhan gas. Kejenuhan disebabkan oleh peningkatan dan kejenuhan air kolam akibat kandungan nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Penyakit ini umumnya menyerang bagian kulit, mata, dan juga insang. Penyakit non-parasit akibat kejenuhan gas ini lebih banyak menyerang benih ikan gurame. Gejala lainnya adalah timbulnya gelembung udara di bagian kulit, mata, dan juga insang. Selanjutnya adalah kekurangan oksigen. Penyakit ini disebabkan oleh kekurangan jumlah oksigen yang ada di dalam air. Bagian tubuh ikan gurame yang terserang adalah organ tubuh bagian dalam. Gejala utama dari gurame yang kekurangan oksigen adalah gurame sering membuka tutup insang dan berkumpul di atas permukaan air. Jika dibiarkan, maka kekurangan oksigen ini bisa menyebabkan kelemahan kondisi ikan dan pertumbuhan tidak akan berjalan optimal. Mencegah dan mengatasi penyakit parasit yang menyerang gurame Anda sangatlah penting. Jika hal ini tidak segera dilakukan, bisa jadi rencana untuk panen menjadi gagal karena ikan gurame mati karena penyakit yang menyerang. Oke lah, sampai di sini dulu pembahasan video dari saya mengenai ciri-ciri dan juga penyebab penyakit dari ikan gurame. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sukses.